Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo masih dalam rangka tutorial Bank Jala Excel. Pagi ini saya sudah punya satu file dari rekan kerja di satu tempat ya. Dan teman kita ini ingin membuat satu conditional formatting berdasarkan data yang sudah dipunyai ya. Di sini ada beberapa kolom dan ada beberapa terisi keterangan ya. Saya nggak tahu ini apa, dan di sebelah kanannya ada beberapa jajaran angka yang saya lihat ini banyak sekali, dari kita geser dulu dari G sampai apa ini ya, G sampai BF kalau nggak salah di sini ya. Jadi yang diinginkan adalah bagaimana caranya membuat satu conditional formatting berdasarkan kolom seksi di sini ya. Jadi seksi di sini ada EJBM, HL, EJBM, EP, dan banyak ya beberapa item yang saya nggak tahu itu apa. Yang diinginkan adalah saat kolom G sampai BF tadi berisi angka 1, 2 atau seterusnya ya, intinya lebih besar daripada 0, diharapkan nanti warnanya sama dengan seksinya. Jadi misal di sini adalah warna kuning ya, nanti akan berwarna kuning di sini. Misalnya di sini ya, HL di sini jika kita tarik ke kanan sampai pada kolom M akan ada angka 1, maka angka 1 ini akan berwarna kuning. Demikian juga untuk EJBM di sini, jika kita tarik garis atau ke kanan seperti ini di kolom L ya, di sini akan ada angka 1 yang artinya nanti di sini harusnya berwarna ungu di sini ya. Demikian juga untuk EP, OP, dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti saya tidak akan mengerjakan keseluruhan, tapi akan saya berikan satu dasar bagaimana cara membuat conditional formattingnya, dan nanti bisa rekan-rekan teruskan atau teman-teman teruskan atau teman-teman pakai lah tekniknya untuk membuat conditional formatting di file teman-teman ya. Jadi studi kasusnya adalah file dari rekan kerja saya di sini, dan nanti bisa diterapkan di beberapa situasi yang mungkin rekan-rekan akan temui di tempat kerja ya. Oke, pada dasarnya untuk membuat satu conditional formatting ya, jika kita klik pada tab home kemudian klik pada conditional formatting, kita akan disajikan pada beberapa atau banyak fitur yang bisa kita buat untuk conditional formatting. Ada fitur yang sudah jadi seperti ini: highlight, top bottom, data bar, column scale, icon set, dan juga ada beberapa conditional formatting yang bisa kita set sendiri untuk rule-nya di sini, yaitu new rule, atau kita bisa menghapus rule yang sudah ada, atau rule yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa memanage rule yang sudah kita buat ya. Dan nanti kita akan membuat new rule karena kita di sini belum membuat satu aturan atau rule untuk atau diterapkan dalam pivot di conditional formattingnya. Jadi di sini yang perlu kita jelaskan di sini adalah conditional formatting selalu mencari logik atau logika true, baru akan menerapkan formatting yang akan kita set ke dalam sel yang bernilai true. Jadi semisal begini ya, jadi jika kita balik ke sheetnya ini ya, untuk kondisi true-nya, kita bisa menerapkan logika atau rumus yang menghasilkan nilai true. Jadi kondisinya adalah saat seksinya di sini bernilai HL, atau misalnya saya ambil HL dulu ya, bernilai HL atau EJBM lah, di sini EJBM paling atas ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah di setiap sel di sini adalah bernilai lebih besar daripada 0, maka si sel tersebut akan di format sesuai dengan kondisi yang sudah set di conditional formattingnya. Jadi kurang lebihnya adalah nanti kita membuat satu rumus yang kira-kira adalah N ya. N itu adalah dua kondisi yang bisa kita bandingkan. Yang pertama adalah kondisi seksinya bernilai apa, kemudian kondisi yang berada di tiap sel sini bernilai lebih besar daripada 0. Jadi kita bisa terapkan dulu di sini untuk rumus kita kurang lebihnya adalah seperti ini. Sama dengan misalnya N, kita lihat dulu, kita tes dulu untuk formulanya sebelum kita tulis di conditional formatting. N ya, di sini N, sel yang ada di sini sama dengan
ECBM seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan koma untuk kondisi yang kedua atau logical yang kedua untuk n nya. Sel yang ada di sini ya, lebih besar sama dengan 0, tutup kurung. Saat tekan enter, maaf saya keliru rumusnya, lebih besar sama dengan 1 bukan 0 ya, 1. Hasilnya adalah false. Kenapa false? Saat kita cek di sini apakah sel ini bernilai ECBM, hasilnya benar. Tapi saat dicek pada sel yang ada di sini ya, yang false tadi di sini adalah G3 ada di sini. Apakah lebih besar sama dengan 1? Hasilnya adalah salah. Saat formula N mengcover D3 true kemudian G3 adalah false, hasilnya adalah false. Maka pada sel ini nanti tidak akan diterapkan conditional formatting tersebut. Akan tetapi jika kita tarik terus formulanya ke kanan dan menemui pada V di sini ya. Jadi saya ubah di sini menjadi V ya, G3 ini saya ganti dengan V3 ya. V3 seperti saya tekan enter, hasilnya adalah true. Nah, sel yang bernilai true nanti yang ada di V3 di sini inilah yang akan diformat. Formatnya apa? Ya kita set tadi nanti di conditional formattingnya ya. Jadi kita coba terapkan di kasus yang ada di file teman kita di sini ya. Saya hapus dulu untuk formulanya di sini. Oh ya, satu lagi kunci untuk conditional formatting, karena nanti kita membuat dari banyak sel seperti ini, tentu tidak mungkin kita akan menuliskan satu persatu di tiap sel untuk rule-nya. Jadi nanti akan kita kita format sekalian dari G sampai BF tadi sampai terbawah di sini nanti ya, biar kita sekali menuliskan rumus saja untuk banyak sel. Tentu kita harus memahami bagaimana cara mengunci satu sel ya, baik itu mengunci kolom maupun mengunci baris. Nanti akan disertakan di sini ya. Jadi nanti akan kita kunci adalah kolomnya, karena saat kita klik dan drag ke kanan, nanti di sini formula yang kita tulis di conditional formattingnya tidak boleh bergeser ke E, F atau C ya, harus tetap di D. Jadi yang akan kita kunci adalah kolom D-nya. Untuk row-nya adalah bebas, karena nanti saat kita klik dan drag ke bawah, si seksi ini tetap terisi data. Jadi untuk formulanya kurang lebihnya adalah langkahnya adalah seperti ini ya. Kita klik dulu pada formula atau sel yang akan diterapkan conditional formatting. Saya klik dan blok sampai ke penghabisan di sini ya, kurang lebih kolom BF di sini. Dan saya klik dan blok ke bawah sampai datanya habis. Ya. Saya tekan Ctrl Shift down dulu. Terus masih ada datanya. Oh, banyak sekali ternyata di sini ya. Kita coba sampai bawah dulu. Oh, terlewat. Ya, ternyata sampai 1181 di sini ya. Oke. Sesudah kita blok ya, kita balik lagi ke atas. Tanda di sini satu sel yang aktif adalah sel pertama yang kita klik tadi ya. Kemudian dengan sel yang masih aktif seperti ini dan kondisi masih terblok, klik pada tab home, klik pada conditional formatting, kemudian kita klik pada new rule. Nah, di sini kita pilih pada use a formula to determine which cell to format ya, karena di sini nanti kita memerlukan formula untuk ditulis, kita tidak memerlukan untuk kondisional tertentu pada satu sel ya. Kita memerlukan formula saja, klik pada formula. Kita akan disajikan pada edit the rule. Jadi rule dari conditional formatting kita nanti akan berdasarkan formula yang kita tulis di sini. Jadi kita terapkan tadi apa yang kita buat ya. Saya geser dikit seperti ini. Klik, kemudian sama dengan kita terapkan formula yang tadi N ya. Buka kurung, kemudian saya klik pada ECBM di sini ya. Tandai di sini untuk sheet atau sel D3 sudah dikunci. Kolom D-nya dikunci, baris nomor 3-nya juga dikunci, sedangkan kita nanti tidak memerlukan penguncian pada barisnya, hanya kita perlu kunci pada kolomnya, yaitu tanda dolar di depan D saja yang kita perlukan. Jadi tanda dolar di belakang D kita hilangkan seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan kondisional misalnya ECBM tadi ya, ECBM, kemudian kita tuliskan koma di sini ya. Baru kita tulis di sini adalah sel yang aktif tadi adalah G3 ya, kita tuliskan saja di sini G3 tanpa tanda dolar.
kita tuliskan kondisinya adalah lebih besar sama dengan 1, tutup kurung. Kemudian kita klik pada format, kita samakan warna di sini misalnya ungu ya, kita cari warna ungu. Fill ya, kita pilih pada formatnya, kita pada fill dan fill effect. Maaf saya salah, bukan fill effect, more color. Kemudian saya pilih yang mendekati warna yang dibuat oleh teman kita ya, ungu inilah. Terlalu tua enggak ya? Ya ini aja lah. Saya klik OK. Oh terlalu menyala ya, nggak apa-apa lah. Saya klik OK lagi. Saya klik OK. Nah tandai di sini kita sudah berhasil menerapkan satu kondisi saat di sini EJBM dan selnya lebih besar daripada 1, lebih besar atau sama dengan 1, akan diwarnai sesuai dengan bidang yang ada di sini ya. Jadi jika kita geser-geser ke sini ya, nah semuanya akan diwarnai dengan sesuai dengan seksinya ya. Saat saya geser ke bawah, sesuai seksinya ya, warnanya, barisnya ya. Kemudian untuk melanjutkan, kita tetap dengan langkah pertama tadi, kita klik dan blok seperti tadi. Karena di sini masih terklik dan blok, saya tidak melakukannya lagi. Jadi saya klik lagi pada conditional formatting. Saya ingin format untuk HL sekarang ya. HL berwarna kuning ya. Saya klik lagi pada conditional formatting. Saya lakukan langkah yang sama seperti tadi, new rule. Maaf. Saya pilih pada use formula ya. Saya ketikkan lagi rumus di sini. Klik pada sel yang sama seperti tadi, EJBM di sini ya. Klik. Tuliskan formula di sini N, buka kurung, D, dolarnya masih kita pakai untuk yang di depan D, untuk yang di belakang D kita hapus. Sekarang kita tuliskan saja di sini sama dengan double quote HL, double quote tutup kurung, maaf bukan tutup kurung, koma ya. Kemudian kita tetap pada sel yang pertama kita blok tadi di sini ya, G3 ya, G3 lebih besar sama dengan 1, tutup kurung. Bedanya di sini dengan yang tadi adalah seksinya, sekarang kita ganti dengan HL di sini ya. Kita klik pada format, HL sekarang berwarna kuning, jadi saya pilih warna kuning. Untuk fillnya ya, fill warna kuning, kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Nah yang HL pun juga sudah berwarna kuning ya. Kemudian untuk yang berwarna hijau EP misalnya ya, ini terakhir yang saya lakukan, jadi nanti silahkan dilanjut lagi untuk menyelesaikan beberapa seksi yang ada di sini. Klik lagi pada conditional formatting, klik pada new rule, use this formula atau use a formula, klik pada bagian formulanya di sini, ketikkan N sama dengan N. Klik pada D3 di sini, kita hilangkan tanda dolar di depan D ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan sama dengan misalnya EP ya, EP warna hijau, EP tutup kurung, maaf double quote, koma. Kemudian kita klik pada G3 ya, G3, kemudian lebih besar sama dengan 1, tutup kurung. Sekarang kita warnai dengan warna hijau, klik format, klik pada tab fill, kita warnai dengan warna hijau. Oke, nggak sama ya, saya pilih warna yang sama dulu, more color ya. Oh hijaunya lebih muda itu ya, kita coba cari hijau yang lebih muda ke atas ya, kurang lebih ini aja lah, nggak apa-apa, nggak sama persis. Klik OK, kemudian saya klik OK. Saya klik OK lagi ya, EP sudah terwarnai dengan warna hijau. Gampang ya ternyata ya teman-teman untuk membuat satu conditional formatting, tinggal kita menerapkan logika yang pas untuk menghasilkan nilai true pada sel yang akan kita format, kemudian kita terapkan formula tersebut ke dalam conditional formatting. Baik, demikian tutorial kali ini. Buat rekan-rekan yang masih bingung, silahkan bertanya di grup Facebook saya, grup bantuan makro, URL-nya saya sertakan. Dan ya nanti saya ini ya, saya kasih untuk apa namanya, screenshotnya. Nah, ya ini adalah screenshot dari grup Facebook saya, atau ya sekedar sekilas pandang saja, nanti silahkan gabung. Kemudian untuk rekan-rekan yang meminta file ini ya,
biasanya kan saya menyertakan file ini ke dalam tutorial YouTube saya mohon maaf karena ini adalah file yang mungkin confidential buat rekan kita, jadi saya tidak share di sini untuk filenya, saya hanya men-share ilmunya saja bagaimana cara membuat conditional formatting. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like. Kemudian jika rekan-rekan merasa tutorial saya ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial setelah yang lain. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.